Let's go. Thrifting. Fenomena thrifting belakangan ini menjadi salah satu fenomena yang banyak digandrungi khususnya kaum anak muda, apalagi di masa pandemi di tahun 2020 sampai 2022. Dan pertanyaannya, kenapa sih orang-orang milih thrifting? Bayangkan, toko pakaian lokal yang sudah berjalan 15 tahun di Bandung kini mulai sepi pembeli. Alasannya sederhana, konsumen lebih memilih jaket branded seharga Rp35.000 dari toko thrift dibanding produk lokal seharga Rp150.000. Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu tempat, melainkan di seluruh Indonesia. Maraknya barang second atau thrifting di Indonesia bukan sekadar tren fashion biasa. Data menunjukkan lonjakan impor pakaian bekas dari 7,94 ton di 2021 menjadi 26,22 ton di 2022, senilai $270.146 Amerika. Angka ini mencerminkan pergeseran masif perilaku konsumen yang mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Yang mengkhawatirkan, tren ini terjadi saat UMKM masih dalam proses pemulihan pasca pandemi. Jutaan pelaku usaha kecil yang bergantung pada industri tekstil dan fashion lokal kini harus menghadapi kompetitor baru yang menjual produk dengan harga yang hampir mustahil untuk dilawan. Barang bekas impor berkualitas dengan harga super murah. Pemerintah memang telah melarang impor pakaian bekas melalui Permendak 40/2022 dan Permendak 18/2021. Namun praktiknya, barang-barang ini masih terus masuk melalui jalur penyelundupan, menciptakan persaingan tidak sehat yang merugikan pelaku usaha lokal. Bea Cukai mencatat 234 tindakan pengamanan pada 2022 senilai Rp24,21 miliar dengan titik rawan di Batam dan Kalimantan Barat. Namun yang lolos pengawasan diperkirakan jauh lebih besar, menciptakan underground economy yang menggerus pasar domestik. Dampak yang akan terjadi pada UMKM Indonesia ke depannya bukan hanya soal penurunan omzet, melainkan ancaman eksistensi jutaan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mari kita telusuri bagaimana tren ini akan mengubah landscape UMKM Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan. Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia yang mempekerjakan sekitar 2,7 juta orang kini menghadapi tekanan berat. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan pangsa pasar UMKM tekstil tergerus 12-15% akibat masuknya barang sekon impor, dengan kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Survei Asosiasi Pertekstilan Indonesia tahun 2023 mencatat 30% UMKM tekstil melaporkan penurunan omset signifikan, dengan 15% diantaranya terpaksa mengurangi kapasitas produksi hingga 50%. Industri konveksi skala kecil menjadi yang paling terdampak, karena produk mereka bersinggungan langsung dengan barang sekon impor. Data BPS menunjukkan jumlah unit usaha tekstil skala mikro dan kecil turun 8% dalam 2 tahun terakhir, dari 2,8 juta unit menjadi 2,57 juta unit. Penurunan ini terjadi terutama di sentra industri tekstil tradisional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa UMKM fashion dan tekstil mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB dari 2,3% menjadi 1,9% dalam periode 2021 sampai 2023. Ini menunjukkan dampak sistemik yang mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional. Wilayah yang paling terdampak adalah daerah dengan konsentrasi UMKM tekstil tinggi. Kabupaten Bandung, Sukoharjo, dan Klaten melaporkan penurunan aktivitas produksi hingga 25%, dengan banyak pekerja rumahan yang kehilangan order tetap. Yang mengkhawatirkan, tren penurunan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya popularitas platform e-commerce yang menjual barang second impor. Data dari berbagai marketplace menunjukkan kategori thrift mengalami pertumbuhan 200% dalam 2 tahun terakhir. Dampak ekonomi dari maraknya barang second tidak berhenti pada UMKM tekstil saja, melainkan menciptakan efek domino yang mengancam seluruh ekosistem industri. Industri hulu seperti pemintal benang, pewarnaan kain, dan produksi aksesoris fashion mengalami penurunan permintaan rata-rata 20-30%. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan sekitar 400.000 pekerja di sektor tekstil dan produk tekstil berisiko kehilangan pekerjaan jika tren ini berlanjut.
Sebagian besar adalah pekerja perempuan di daerah pedesaan yang bergantung pada industri garmen rumahan dan konveksi kecil. Penurunan daya saing UMKM tekstil juga berdampak pada penerimaan pajak negara. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penurunan penerimaan pajak dari sektor tekstil dan produk tekstil sebesar 15% dalam 2 tahun terakhir, yang berarti berkurangnya kontribusi UMKM terhadap kas negara. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang dibelanjakan untuk barang sekon impor hanya 20 sen yang berputar dalam ekonomi domestik. Sebaliknya, pembelian produk UMKM lokal menghasilkan multiplier efek hingga 1,8 untuk ekonomi lokal. Daerah-daerah sentra industri tekstil mulai mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kabupaten Klaten, yang dikenal sebagai pusat industri tekstil, melaporkan penurunan PDRB sektor manufaktur sebesar 12% dalam periode 2022 sampai 2023. Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah hilangnya pengetahuan dan keterampilan tradisional dalam industri tekstil. Banyak perajin batik, tenun, dan bordir yang mulai beralih profesi karena tidak mampu bersaing dengan harga barang sekon impor. Bank Indonesia dalam laporan stabilitas keuangan menyebutkan bahwa kredit UMKM di sektor tekstil mengalami peningkatan NPL non-performing loan hingga 8%, menunjukkan kesulitan keuangan yang dialami pelaku usaha di sektor ini. Jika tren maraknya barang second terus berlanjut tanpa intervensi yang efektif, proyeksi untuk UMKM Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan sangat mengkhawatirkan. Model prediksi ekonomi menunjukkan potensi penurunan jumlah UMKM tekstil hingga 40-50% pada tahun 2030. Skenario terburuk menunjukkan bahwa 1,2 juta unit usaha tekstil skala mikro dan kecil berpotensi tutup dalam 7 tahun ke depan jika tidak ada langkah perlindungan yang efektif. Ini akan berdampak pada hilangnya 1,6 juta lapangan kerja, sebagian besar di daerah pedesaan dan semi-urban. Transformasi digital yang seharusnya menjadi peluang bagi UMKM, justru akan menjadi ancaman jika tidak diiringi dengan perlindungan pasar domestik. Platform e-commerce yang didominasi barang sekon impor akan semakin memarginalisasi produk lokal. Proyeksi demografis menunjukkan bahwa generasi muda yang merupakan target pasar utama UMKM fashion akan semakin terbiasa dengan budaya konsumsi barang second. Ini akan mengubah preferensi konsumen secara permanen, membuat produk lokal semakin sulit bersaing. Dampak pada daya saing nasional juga akan terasa. Indonesia berpotensi kehilangan keunggulan komparatif di sektor tekstil dan produk tekstil, yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor non-migas. Nilai ekspor tekstil Indonesia bisa turun hingga 30% jika industri domestik terus melemah. Aspek inovasi dan pengembangan produk lokal juga akan terhambat. UMKM yang tertekan secara finansial akan kehilangan kemampuan untuk melakukan riset dan pengembangan, membuat produk Indonesia semakin tertinggal dari standar global.